Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI menilai pentingnya pengawasan terhadap konglomerasi yang dinilai memiliki resiko yang luas mulai dari induk hingga anak perusahaan. Komisi 11 DPR RI mendorong otoritas jasa keuangan dapat melakukan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan pada roadmap tahun 2022 sampai 2027. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio mengatakan bahwa roadmap sangat dibutuhkan OJK untuk melakukan pengawasan yang terintegrasi, khususnya pengawasan terhadap konglomerasi keuangan. Pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan secara efektif mengingat industri keuangan tumbuh pesat dengan berbagai model bisnis termasuk bentuk konglomerasi. Pengawasan terhadap konglomerasi sangat diperlukan karena memiliki risiko yang lebih luas, mulai dari induk hingga anak perusahaan. Memang harus selalu kita lakukan pengawasannya secara terus-menerus. Jadi yang tadi saya katakan, salah satu yang kita harus selalu diberikan itu ada mengenai kondisi perkembangan konglomerasi keuangan kita. Ya, ada berapa banyak grup sih itu ya. Terus ada perkembangan, ada nambah atau kurang dan seterusnya, itu sangat penting. Dan exposure-nya. Sehingga kita bisa lihat bagaimana itu concentration-nya. Kalau kita udah tahu market concentration-nya, kan kita bisa mengukur concentration risk-nya atau risikonya gitu ya. Kemudian juga masalah yang tadi mengenai pinjaman-pinjaman dalam kelompok grup itu bagaimana? Karena itu selain penting secara konglomerasi, juga untuk pengawasan per individu banknya juga penting. Di sisi lain, Komisi 11 DPR RI juga mengimbau OJK memiliki formasi efektif dalam hal pengembangan organisasi maupun sumber daya manusia. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menegaskan dalam rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial akan mengatur perlunya pembukaan dan pembentukan perwakilan KY di daerah, sehingga jangkauan pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal. Badan Legislasi DPR RI melakukan rapat pleno penyusunan rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial yang masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2023. Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas menekankan rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial nantinya akan memperkuat kelembagaan dan kewenangan Komisi Yudisial. Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial akan menjadi payung hukum untuk pengawasan dari sisi lembaga yudisial, khususnya Mahkamah Agung hingga struktur di bawahnya. Menurutnya, ada beberapa aspek yang menjadi perhatian Balik dalam rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial. Di antaranya, terkait perlunya pembukaan dan pembentukan perwakilan Komisi Yudisial di daerah, sehingga jangkauan pengawasan yang dilakukan lebih maksimal. Selain itu, menurut Supratman, dalam rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial tidak akan ada perluasan kewenangan. Ia menilai tugas Komisi Yudisial sejauh ini sudah sesuai, namun Balik akan menyoroti bagaimana hubungan antar lembaga, rekrutmen, dan mekanismenya. Terkait usulan pemberian wewenang penyadapan secara mandiri, masih perlu dilihat sisi urgensinya. Bagaimana kemudian hubungan antar lembaga, bagaimana mekanismenya, dan lain-lain sebagainya, itu yang akan kita lakukan. Karena kalau menyangkut tugas dan kewenangan Komisi Yudisial itu sebenarnya cuma satu doang. Menjaga martabat keluhuran dari perilaku hakim. Nah, kalau ada yang melanggar, maka kemudian Komisi Yudisial itu bisa melakukan upaya dalam rangka menegakkan berdasarkan kode etik. Udah selesai, itu saja. Boleh saja orang ataupun diusulkan, tetapi kan kita lihat urgensinya. Karena ini menyangkut soal pelaksanaan kode etik, apakah kemudian ini tidak terlalu berlebihan kalau kewenangan penyadapan itu ada. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI menekankan pentingnya audit internal dengan berwawasan luas dan objektif yang harus dimiliki oleh organisasi yang cerdas, baik terkait tata kelola manajemen resiko, tujuan bisnis maupun tujuan strategis. Memperingati Hari Internasional Internal Audit tahun 2023, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk Role of Internal Audit in Nation Building.
Acara ini bertujuan untuk mendorong auditor di seluruh dunia untuk mempromosikan nilai-nilai kritis dari fungsi auditor internal. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, organisasi yang cerdas perlu memiliki audit internal dengan berwawasan luas dan objektif, baik terkait tata kelola manajemen risiko, tujuan bisnis maupun tujuan strategis. Kini auditor internal mengambil peran sebagai mitra strategis pimpinan dan manajemen organisasi atau perusahaan melalui pemberian keyakinan dan pandangan yang objektif tentang tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal organisasi. Sementara itu, Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR, Komisaris Jenderal Nana Sujana mengatakan, seminar nasional ini merupakan bentuk kepedulian terhadap profesi audit internal, mengingat peran auditor sangat penting dalam organisasi. Peran audit ini sangat penting dalam suatu organisasi, ya. Ya, kalau kita ingat manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengendalian. Jadi di sini pengendalian ataupun pengawasan itu yang kami lakukan gitu. Sehingga memang perannya sangat penting dalam hal istilahnya membangun negeri gitu. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI menyayangkan masih maraknya pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penipuan lowongan kerja luar negeri. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17.
Dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani turut membawa isu perlindungan pekerja migran Indonesia. DPR RI berharap adanya penguatan sosialisasi bagi para calon pekerja migran Indonesia. Kurangnya sosialisasi tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab masih maraknya penipuan terhadap calon pekerja migran Indonesia. Pemerintah juga diharapkan dapat mengoptimalkan peran lembaga pelatihan calon pekerja migran atau CPMI di daerah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Maraknya pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penipuan lowongan kerja luar negeri menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI. Untuk itu, harus ada sinergi pemerintah pusat dan daerah mengatasi masalah ini. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani turut membawa isu perlindungan pekerja migran Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Nusa Tenggara Timur. Puan menegaskan harus ada kolaborasi lintas negara untuk memperoleh solusi dari permasalahan pekerja migran. Ini yang juga salah satu menjadi isu yang penting untuk dibicarakan, bukan hanya di parlemen tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Dan saya merasa bahwa KTT ASEAN ini atau bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting untuk membicarakan dan mencari solusi terkait dengan pekerja migran yang ada di ASEAN. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menilai kurangnya sosialisasi bagi calon pekerja migran Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Alhasil, banyak pekerja migran asal Indonesia atau PMI berstatus non-prosedural karena tidak melalui mekanisme dan persyaratan yang benar. Yang paling pertama tentunya menurut saya iklankan ya, bagaimana prosedur untuk bisa mereka mendapatkan pekerjaan di luar ya sebagai dari CPMI ini untuk ditempatkan. Prosedur itu disampaikan, kemudian sampaikan yang seperti apa yang ilegal disampaikan juga. Tapi jangan juga menutup ya keluhan dari masyarakat di mana keinginan mereka ini terhambat karena terlalu lama, birokrasinya terlalu berbelit-belit. Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Irma Suryani menambahkan, penguatan sosialisasi perlu diutamakan kepada masyarakat kabupaten dan desa yang notabene masih minim jangkauan informasi. Sosialisasi tidak hanya di tidak hanya di provinsi-provinsi, ya kan? Tapi masuk jugalah ke kabupaten-kabupaten. Kenapa? Karena kebanyakan yang tertipu itu teman-teman PMI yang tertipu, yang berangkat unprosedural itu tidak tahu sama sekali bagaimana cara mereka bisa berangkat bekerja di luar negeri maupun persyaratan-persyaratannya. Nah, inilah yang selalu menjadi masalah ya. Nah, sosialisasi itu penting sekali. Nah, bayangkan ketika misalnya ya PMI kita yang dari desa-desa itu bisa dipengaruhi oleh calo ya, kemudian membayar sejumlah uang, tapi kemudian kontrak kerjanya belum ditandatangani di tanah air gitu. Banyak yang ditandatanganinya misalnya di luar negeri, bahkan ada kontraknya yang juga nggak jelas. Lebih lanjut, anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karyasa Atyana meminta pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi penggerak untuk mengoptimalkan lembaga pelatihan calon pekerja migran atau CPMI di daerah. Peran lembaga pelatihan kerja sangat penting untuk melatih dan menyiapkan lapangan kerja sampai ke luar negeri, sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Nah tentu ini kan bukan saja hanya di Bali, semestinya kan tenaga kerja ini kan di luar ini kan cukup tinggi juga, apalagi di daerah Jawa kan penduduknya tinggi, demografinya juga tinggi. Nah tentu model-model seperti ini tidak hanya ada di Bali, itu harus adanya di masing-masing provinsi, sehingga nantinya itu kan mereka tidak usah jauh-jauh ke Bali. Tentu masalah biaya kalau dan juga nantinya ini kan peran pemerintah itu harus betul-betul agar
tiap-tiap daerah itu mendorong dibentuk model sekolah-sekolah pelatihan seperti ini untuk membantu tenaga kerja ini. Beberapa negara di dunia saat ini mengalami depopulasi, sehingga memperluas peluang bagi pekerja migran Indonesia. Hal itu perlu didukung pelatihan keterampilan dan administrasi yang mudah bagi calon pekerja migran. Jika tidak, maka bonus demografi hanya sebatas tambahan populasi yang bakal menjadi beban negara. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Presiden Joko Widodo belakangan ini sering melakukan banyak safari ke daerah-daerah untuk melakukan pengecekan jalan rusak. Dan pemirsa, saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Infrastruktur jalan di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan publik. Bahkan Presiden Joko Widodo turut meninjau langsung kondisi jalan di beberapa daerah. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengapresiasi adanya revisi UU tentang jalan sehingga kini pemerintah pusat dapat mengambil alih pembangunan jalan di daerah yang dianggap vital oleh masyarakat, namun pemerintah daerah tidak mampu untuk melakukan revitalisasi. Mulyadi juga berharap pembangunan jalan di daerah juga harus berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, selengkapnya mari kita simak wawancara rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di depan ruang sidang Komisi 5 DPR RI, di mana saat ini Komisi 5 DPR RI juga sedang melaksanakan agenda sidang dengan pihak-pihak atau mitra-mitranya yang membahas terkait juga salah satunya yaitu terkait dengan infrastruktur, di mana juga Presiden Joko Widodo atau khususnya pemerintah saat ini juga sedang fokus untuk meninjau jalan-jalan khususnya yang ada di daerah terkait dengan maraknya jalan-jalan di daerah yang mengalami kerusakan. Dan Presiden Jokowi juga sudah melakukan kunjungan ke beberapa titik, misalkan di Lampung dan juga di Jambi dan juga di berbagai daerah lainnya untuk meninjau langsung seperti apa kondisi jalan yang ada di daerah. Dan juga tidak lepas dari Komisi 5 DPR RI juga sudah seringkali melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah untuk meninjau infrastruktur khususnya yang ada di jalan di daerah. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Bapak Mulyadi dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Barat 5. Baik Pak Mulyadi, langsung saja Pak. Kan Komisi 5 ini sudah sering melaksanakan kunker seperti itu, kunjungan kerja langsung untuk meninjau infrastruktur khususnya jalan. Sebenarnya kondisi jalan yang ada di daerah itu seperti apa sih Pak untuk yang memang sering terjadi komplain gitu dari masyarakat? Oke, baik, terima kasih. Saya kira ini penting diketahui oleh masyarakat. Pertama, kami tentu mengapresiasi terkait sudah disahkannya revisi undang-undang tentang jalan, ya. Karena ternyata aturan yang selama ini dipergunakan dalam tanda petik menyulitkan daerah untuk memaksimalkan jalan-jalan di daerah. Padahal jalan-jalan di daerah sangat vital untuk jalur distribusi, baik hasil pertanian dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya, termasuk juga tentu
membawa hasil-hasil bumi untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, dengan adanya revisi undang jalan kemudian ditindaklanjuti lewat instruksi Presiden ya sebesar 32 triliun kalau tidak salah untuk percepatan infrastruktur di daerah. Saya kira itu hal yang harus diapresiasi. Inilah follow up dari upaya kami di Komisi 5 supaya jalan-jalan di daerah juga bisa terrevitalisasi dengan baik sehingga masyarakat bisa merasakan ya kue pembangunan yang lebih merata. Terpenting saya kira ini juga harus berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena seperti kita ketahui pasca pandemi banyak daerah yang kesulitan karena skala prioritasnya harus dirubah ya sehingga anggaran untuk perbaikan atau pengembangan infrastruktur di daerah menjadi terlambat. Nah, ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa ini adalah upaya terbaik ya dari pemerintah dan kita di Komisi 5 yang bermitra dengan Kementerian PUPR sangat mengapresiasi kebijakan ini. Pak, apakah memang ada kendala Pak sebelumnya bahwa memang tadinya memang jalan di daerah ini dari pemerintah pusat ini tidak bisa intervensi dan adanya impres tersebut bahwa sekarang ini pemerintah pusat bisa intervensi? Ya saya kira betul aturan itu menyulitkan daerah sebenarnya. Nah, pada saat ada instruksi Presiden seperti ini saya kira itu akan membantu daerah untuk melakukan percepatan. Terpenting tentu dengan 32 triliun di seluruh Indonesia saya kira itu nilainya tidak terlalu signifikan ya, tapi kita harus apresiasi sebagai itikat baik dari pemerintah. Nah, kenapa? Dulu memang ada aturan yang tidak bisa jalan yang berstatus kabupaten bahkan jalan provinsi sekalipun bisa diintervensi APBN, tapi dengan instruksi ini menerjemahkan dari undang-undang revisi undang-undang jalan ini sudah sangat memungkinkan APBN bisa mengintervensi jalan-jalan yang berstatus milik kabupaten, provinsi bahkan jalan desa selama jalan tersebut sangat vital digunakan oleh masyarakat. Baik Pak, dari 32 triliun itu Pak, kira-kira seperti apa nanti skala prioritasnya untuk bisa membaginya? Karena tadi Bapak berbicara terkait dengan tidak terlalu signifikan. Nah, supaya ini bisa bermanfaat atau lebih optimal pelaksananya seperti apa Pak untuk bisa membangun jalan di daerah ini Pak? Nanti kan ada persyaratan-persyaratan ya yang diatur lewat instruksi Presiden itu, misalnya untuk peningkatan jalur distribusi di wilayah-wilayah pertanian, kemudian daerah industri, bahkan untuk pengembangan destinasi wisata. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan ada proses-proses verifikasi dari kementerian melalui badan-badan jalan di wilayah-wilayah di provinsi-provinsi yang berkoordinasi dengan Pemprov maupun Pemkab. Jadi ada spesifikasi tertentu lah yang bisa diintervensi. Baik. Terakhir Pak, dari Komisi 5 DPR RI sendiri, bagaimana ke depan mengawal supaya program ini bisa berjalan semaksimal mungkin supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat? Karena jangan sampai misalkan hanya sekedar ini sekarang lagi rame-ramenya terus habis itu kendor lagi Pak. Saya kira tugas kita bersama ya bahwa ini adalah uang negara yang harus kembali kepada rakyat ya. Maka harus ada komitmen bersama, melakukan sinergi dan kolaborasi ya. Dan saya selalu sampaikan di setiap kesempatan berrapat kerja dengan para menteri bahwa setiap program anggaran maupun kebijakan pembangunan harus pertama tepat sasaran, kemudian tepat waktu, kemudian tepat anggaran, tidak membengkak dan seterusnya, kemudian bisa melibatkan stakeholder di daerah, dan terakhir betul-betul dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Maka saya kira bagaimana caranya supaya ini optimal tadi ya harus ada orientasi yang sama bahwa ini adalah untuk tugas kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Mulyadi atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Bapak Mulyadi, di mana tadi Bapak Mulyadi menyampaikan bahwa apresiasinya kepada pemerintah dengan juga DPR untuk bisa mensukseskan adanya revisi undang-undang terkait jalan, di mana pada kasus sebelumnya ini pembangunan jalan di daerah terkendala dengan aturan di mana pemerintah pusat ini tidak bisa melakukan intervensi, dan dengan adanya revisi aturan yang saat ini sudah berlaku, ini pemerintah pusat sudah bisa mulai mengintervensi terkait dengan pembangunan jalan yang ada di daerah. Dan juga tadi Bapak Mulyadi menyampaikan pentingnya orientasi yang sama antara pemerintah pusat dan juga daerah dalam pembangunan jalan di daerah, karena hasilnya adalah untuk masyarakat itu sendiri. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan, saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.
Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Halo pemirsa, selamat sore. Nah pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak pemirsa. Di sini berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu tentang RUU Kesehatan akan lahirkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik tentunya. Kita lihat pemirsa di sini di layar kaca. Nah, di sini Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU Kesehatan Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, Komisi 9 DPR RI akan mengawal aspirasi dari seluruh pihak dalam pembahasan RUU Kesehatan. Tentunya aspirasi diperlukan untuk mewujudkan instrumen perlindungan dan juga kepastian pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Dan di sini Melki menegaskan DPR RI selalu membuka ruang untuk berdialog terkait muatan RUU tersebut. Dan juga di sini Komisi 9 DPR RI akan mengawal aspirasi dari seluruh pihak dalam pembahasan RUU Kesehatan. Dan ia juga menyatakan pemirsa, semua aspirasi yang selama ini ditampung, Panja memiliki semangat untuk menghasilkan RUU Kesehatan yang dapat mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Tentunya mulai dari tenaga kesehatan maupun masyarakat. Dan ia juga memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam RUU Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan yang ada saat ini. Profesi dokter maksud kami sangat rentan terhadap kekerasan maupun kriminalisasi dalam menjalankan praktik sehari-hari. Kita lanjut ke berita selanjutnya pemirsa yang juga menjadi headline media online pada hari ini. Yaitu datang dari Komisi 1 DPR RI, rapat bersama Kemenkumham, Kominfo, bahas tentang RUU ITE. Kita kembali lihat di layar kaca pemirsa. Dan di sini Komisi 1 DPR RI bersama Kemenkumham dan juga Kominfo menggelar rapat terkait RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan juga Transaksi Elektronik atau ITE, dan rapat itu digelar secara tertutup. Di sini anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Bobi Rizaldi mengatakan pembahasan sejumlah pasal yang merujuk ke KUHP yang baru itu dan hal teknis lainnya yang akan lanjut dibahas pada rapat pekan depan.
Dan di sini pemirsa, DPR RI menargetkan akan menyelesaikan revisi Undang-Undang ITE pada masa sidang 4 ini. Tentunya hampir keseluruhan substansi telah dipahami bersama. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan pembahasan RUU Kesehatan akan dilahirkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta Komisi 1 DPR RI rapat bersama Kemenkumham dan juga Kominfo membahas tentang RUU ITE. Sekian dari saya Rindy Reski, kembali ke rekan Umam. Selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.